Air. Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku masih sadar padahal sedang berbaring di dalam peti mati? Jangan-jangan ini cuma sisa tenaga terakhirku sebelum mati. Tuan Muda Wang Hao tewas dibunuh tadi malam. Waktu baik telah tiba. Mari kita makamkan agar beliau tenang. Tunggu dulu. Aku ingat aku berpindah dimensi ke tempat bernama Dinasti Abadi Dacian dan menjadi putra sah Markis Guanjun. Tadi malam. Wang Hao, padahal aku yang lebih jenius dalam ilmu bela diri, tapi posisi pewaris malah diberikan kepada sampah sepertimu. Kau memang pantas mati. Jadi kemarin aku mati lagi. Sistem pencari maut diaktifkan. Jika nyawa tuan rumah berakhir, akan langsung berevolusi menjadi dewa abadi dan hidup abadi selamanya. Sistem pencari maut. Apa kau mau aku mati 3 kali sehari? Demi menjadi dewa, sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Sebentar lagi aku akan dikubur. Kali ini aku pasti benar-benar matikan. Kakak. Kau mati dengan sangat mengenaskan. Setelah aku menemukan pembunuhnya, aku pasti akan membalaskan dendamu. Wang Hao masih hidup. Mana mungkin? Padahal semalam aku sendiri yang membunuhnya. Gawat, mumpung ayah belum pulang. Aku harus segera menghabisinya. Cepat kemari, kakakku dirasuki roh jahat. Paku peti matinya rapat-rapat. Panggil pendeta untuk menyucikannya. Segera kuburkan agar dia tenang. Hentikan. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda? Tuan Muda, Tuan Muda. Anda tidak apa-apa kan? Ayo cepat keluar. Astaga, aku sudah mati 2 kali dalam sehari. Susah payah, akhirnya mau jadi dewa. Kakek tua ini jangan mengacau deh. Aku ini sudah mati tahu. Jangan asal bicara. Cepat tutup petinya, cepatlah. Pangeran, jangan bercanda terus dong. Sebentar lagi pangeran bakal dikubur loh. Gini aja gagal mati. Ah, hancur sudah mimpiku jadi dewa. Tua bangka, kau gila ya? Kau mau posisi pewaris ini kan? Ayo bunuh aku. Bunuh aku dan kau akan jadi pewarisnya. Kau sedang memprovokasiku ya? Iya dong. Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Aku harus tahan tunggu titah kaisar tiba. Aku yang akan jadi pewarisnya. Tidak perlu bertindak sekarang. Kalau tidak, karena ayah sangat pilih kasih pada Wang Hao, dia pasti akan membunuhku. Kakak jangan bercanda begitu ah. Ayah, beliau selalu menekankan agar kita rukun sebagai saudara. Aku juga selalu menghormatimu kok. Oh ya? Hormat sekali ya waktu kau menusukku dari belakang. Sekarang disuruh nusuk malah tidak berani. Dasar pecundang. Wang Hao, jangan paksa aku. Kesabaranku juga ada batasnya. Oh benarkah? Sini tusuk aku. Kalau hari ini kau tidak menusukku, aku yang akan menusukmu. Kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Memangnya berani, dasar pecundang pengecut. Tusuk aku. Tusuk aku biar aku bisa jadi dewa. Rasakan ini. Wang Sunwei, berani-beraninya kau. Titah kaisar tiba. Hidup kaisar kita, semoga panjang umur dan berjaya selamanya. Hampir saja aku kena tipu daya busukmu. Titah kaisar telah tiba. Aku ini sudah jadi pewaris. Kau mati atau tidak itu sama sekali tidak penting. Sialan, ternyata si bajingan ini punya otak juga. Menentang titah kaisar adalah kejahatan besar dengan hukuman pemusnahan 9 keturunan. Kau juga bisa matikan. Wang Sunwei, terimalah titah ini. Terima titah omong kosong. Wang Hao, berani-beraninya kau. Keluarga. Kau belum mati. Tutup mulutmu. Hukuman langit. Wang Hao sudah mati. Mengangkat Marquis Guanjun, putra kedua Wang Sunwei, sebagai pewaris. Ini adalah kehendak yang mulia kaisar. Aku juga tidak berani menentang titahnya. Maaf.
Untuk apa kau minta maaf Wang Aizi? Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Wang Hao, Kau sudah gila. Menipu Yang Mulia Kaisar. Membangkang pada titah. Ditambah lagi merobek titah Kaisar. Semua kejahatan ini akan dihukum berat. Serang, oh adikku. Apa kau suka hukuman pemusnahan 9 keturunan? kau. Berani melawanku? Cih. Hei. Bangunlah. Tanganku terpeleset dan merobek titah Kaisar. Cepat berikan hukuman pemusnahan 9 keturunan untukku. Dia adalah adik kandungku. Seret dia juga bersama kita. Wang Hao. Kau sungguh lancang. Cui, Wang Hao menentang titah Kaisar. Berani menyinggung keagungan Yang Mulia Kaisar. Eksekusi dia di tempat sekarang juga. Siap laksanakan. Arahkan yang benar ya, pas di sini nih. Pokoknya tanganmu jangan sampai gemetar, soalnya aku takut sakit. Cari mati kau. Hentikan. Dia hidup lagi dari kematian, tapi malah masih saja cari mati. Dasar bodoh. Akhirnya aku bakal jadi dewa nih. Beraninya kalian menyentuh putraku. Kalian sudah bosan hidup ya? Hormat kami Paduka Markis. Mohon Paduka redakan amarah. Kalau dia sampai mengamuk, ibu kota bakal dilanda badai darah lagi. Salam hormat Paduka Markis. Nak Hao, mereka semua bilang kamu sudah terbunuh. Ayah langsung bergegas pulang semalaman dari perbatasan. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Syukurlah kamu selamat. Padahal aku sudah enak-enak mau mati. Dan hampir saja jadi dewa. Aku mohon padamu. Mending malam ini juga kau minggat balik ke perbatasan. Jangan mengacaukan urusan pentingku. Nak Hao. Tubuh kakak tertua sudah dirasuki roh jahat. Dia bahkan berani merobek titah Kaisar. Ini bisa menyeret seluruh keluarga Markis dalam bahaya. Ayah harus segera membasmi roh jahat itu. Biarkan kakak tenang di alam sana. Kau pikir kekuatan kultivasi bapakmu ini cuma pajangan? Apa tubuh Nak Hao dirasuki roh jahat atau tidak? Masa aku tidak bisa menyadarinya? Wang Hao, awas kau ya. Tunggu pembalasanku. Biarpun si tua bangka itu lebih membelamu, tapi posisi ahli waris sekarang tetap milikku. Aku punya 10.000 cara untuk melenyapkanmu. Gawat, ayah dadakan ini malah ada di sini. Dasar para pecundang tidak berguna. Mereka sama sekali tidak berani menyentuhku. Kalau dibunuh orang tidak bisa, tuan muda ini akan bunuh diri saja. Ayah aku sudah merobek titah Kaisar. Dosaku tidak bisa diampuni, tapi aku tidak boleh menyeretmu. Menyeret kediaman Marquis Guanjun, putramu ini, akan berbakti lagi di kehidupan selanjutnya. Hao anakku. Jangan. Bunuh diri tergolong sebagai tindakan curang. Dilarang keras dan akan dihukum. Memberikan kultivasi tahap fondasi sebagai peringatan untuk inang. Peningkatan kultivasi paksa sebagai peringatan. Sistem anjing, kau mempermainkanku. Hao anakku, kau sudah bisa berkultivasi. Aku kan cuma mau mati. Kenapa susah sekali? Tekanan spiritual ini tahap fondasi. Putra dari Markis ini, pewaris agung dinasti Dacian, merobek titah Kaisar, memangnya kenapa? Aku ini bukan pewaris lagi, adik yang sekarang jadi pewaris. Ayah yang mulia Kaisar punya titah. Sekarang akulah pewarisnya. Omong kosong. Pewaris keluarga Wang kita, belum giliran anak durhaka sepertimu yang jadi pewaris. Sana beritahu Kaisar untukku, ganti lagi pewarisnya seperti semula. Kalau tidak aku akan menghancurkan aula takhta emas. Baik-baik, hamba akan segera pergi. Rencana putri tertua akan gagal total. Enyah kau. Sekarang kau sudah legakan. Ayah baruku ini benar-benar batu sandungan buatku untuk jadi dewa. Ayah, kau pilih kasih. Kenapa harus diberikan lagi pada Wang Hao? Kuberikan kau kesempatan untuk memperbaiki ucapanmu. Aku harus membunuhnya sebelum titah itu diubah lagi. Akademi Bela Diri. Wilayah Paman.
Karena kakak sekarang sudah bisa berlatih kultivasi, harus pergi ke Akademi Bela Diri untuk mendaftar. Aku akan mengantar kakak ke sana. Aku sangat kenal tempat itu. Bocah ini ingin mencelakaiku pas sekali dengan rencanaku. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat berangkat. Ayah aku tidak pulang untuk makan. Hahaha. Putri sulung. Jangan kira aku tidak berani menceraikanmu. Bayangan. Lindungi Hao Er dengan baik. Pinyasa Ao Galpatit jika sampai terjadi sesuatu padanya, kau yang akan menanggung akibatnya. Yang mulia, Markis sang juara semakin lama semakin tidak tahu aturan. Markis sang juara telah menjaga perbatasan selama 30 tahun. Jasa dan pengorbanannya sangat besar. Wajar jika dia sedikit temperamental. Yang mulia, Putra sah dari Markis sang juara yaitu Wang Hao. Tidak hanya bangkit dari kematian, tapi juga sudah bisa berkultivasi. melapor yang mulia, hal itu memang benar. Menarik. Yang mulia, Markis sang juara berani-beraninya memerintahkan Anda. untuk mengembalikan posisi pewaris. Dia benar-benar tidak menghargai Anda sama sekali. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. San, sampaikan titahku. Pada sidang pagi besok, para menteri akan bersama-sama membahas masalah pewaris ini. Baik, Berbagai faksi mulai bergerak diam-diam. Aku terpaksa harus meminjam Markis sang juara sebagai pedangku untuk menebas cakar-cakar mereka. Awasi Wang Hao. Rahasia apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Apakah dia benar-benar sudah bangkit? Ternyata ada yang merencanakan semua ini. Iya. semua anak pejabat Dakian, kalau mau belajar bela diri, wajib daftar di akademi. Dan belajar sama guru yang hebat. Tempat ini kelihatannya aman-aman saja tuh. Terus gimana caramu mau bunuh aku? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kita kan saudara, udahlah nggak usah pura-pura. Selama ayah masih ada, dan aku belum mati, posisi pewaris nggak bakal pernah jadi milikmu. Dia tahu aku mau bunuh dia, tapi masih berani ikut sama aku. Pangeran kecil dan yang lainnya harusnya sudah sampaikan. Kalau kamu nggak bunuh aku, besok-besok aku yang bakal bunuh kamu. Luka tusukan dari kamu waktu itu, aku nggak bakal pernah lupa. Jangan paksa aku. Akademi Bela Diri, itu daerah kekuasaanku. Kepala akademi, itu paman kandungku. Kalau aku mau kamu mati, cuma butuh satu kalimat saja. Terus kamu tunggu apa lagi? Dasar pengecut. Wang Hao, berani banget kamu datang ke sini. Benar-benar gak takut mati ya? Pangeran kecil dari ibu kota Qinzhou, namanya saja begini. Kedengarannya kayak nama penjahat banget. Amanlah ini. Kakak sepupu, akhirnya kamu datang juga. Bibi sudah kasih pesan. Tenang saja. Kalau kamu ragu mau bertindak, biar aku saja. Posisi pewaris itu dijamin bakal jadi milikmu. Qinzhou. Apa sih yang dipikirkan ayahmu si Raja Xiaoyao sampai memberimu nama yang lebih buruk dari binatang? Kau cari mati ya? Iya, aku memang lagi cari mati. Pukul aku sini, Qinzhou. Apa dia memang selalu searogan ini? Wang Hao, asal kau tahu, dia ini pangeran muda kita, jenius paling hebat di seluruh kekaisaran Dacian. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di ibu kota. Mending kau jaga sikapmu, kalau tidak nyawamu bakal melayang. Jangankan di ibu kota, di seluruh dunia kultivasi pun, pangeran muda adalah jenius kelas 1. Para putra dan putri suci dari sekte besar itu, siapa sih yang tidak gemetar saat melihat pangeran muda? Bocah, cepat berlutut dan sujud minta maaf pada pangeran muda. Siapa tahu pangeran muda lagi suasana hati bagus hari ini, dan sudi mengampuni nyawa anjingmu itu. Wah, hebat banget, aku jadi takut nih. Kalau begini pasti sukses jadi dewa. Ayo bunuh aku, dasar binatang. Kau berani memukulku? Tuan muda ini akan mengabulkan permintaanmu sekarang juga. Matilah kau. Tidak mungkin.
Ini mustahil. Pangeran muda akan berada di alam kondensasi Ki tingkat 6. Kenapa menembus pertahananmu saja? Dia tidak bisa. Kondensasi Ki tingkat 6. Otakmu sakit ya? Kondensasi Ki tingkat 6 itu disebut jenius dari mana coba? Pangeran muda yang terhormat ternyata cuma kondensasi Ki tingkat 6. Sialan, buang waktu saja. Wang Hao ini beneran tidak tahu atau cuma pura-pura sih? Pangeran muda kan putra satu-satunya dari Raja Xiaoyao. Siapa coba yang berani tidak mengalah padanya? Wang Hao jangan sok hebat deh. Tingkat 6 kondensasi Ki milik pangeran muda sudah menjadi level yang gak bakal pernah bisa lu capai. Bisa gak sih lu cari mukanya? Di waktu yang lain aja, gue juga ogah banget jilat pantat macam gini. Jangan bikin gue jijik di sini. Jiang Ming, Habisi dia sekarang. Bunuh dia. jangan bilang gue gak ngingetin lu ya. Di generasi muda Akademi Bela Diri, peringkat gue nomor 3. Lu harusnya bilang dari tadi dong. Kalau bilang dari tadi kan gue ngerti. Tusuk aja gue. Peringkat 3 Akademi Bela Diri. Ini baru namanya jenius sejati. Akhirnya gue bisa mati juga. Kalau lu emang mau mati, gue bakal kabulin permintaan lu. Tangan gue. Ilmu hitam apa yang lu pakai ha? Jiang Ming kan sudah lama menerima warisan sejati dari ayahnya sang markis kemenangan. Dan dia sudah berada di tingkat 9 kondensasi Ki. Kok bisa-bisanya dia gagal nembus pertahanan Wang Hao? Bro, lu peringkat 3 Akademi Bela Diri, tapi baru tingkat 9 kondensasi Ki. Lu lagi bercanda ya? Anak-anak pejabat ini gelarnya kok ecek-ecek banget. Kekuatannya juga biasa aja. Itu pasti pusaka pelindung. Pasti markis juara yang ngasih pusaka itu ke dia. Pasti begitu. Ayah emang selalu pilih kasih sama Wang Hao. Kenapa semua hal bagus selalu jadi milik lu, sedangkan gue nggak dapat apa-apa? Ini nggak adil. Ya karena lu cupu. Kirain si sampah ini bisa bantu aku jadi dewa. Ternyata aku terlalu berharap sama dia. Kak Sun Bei. Biar aku yang kasih dia pelajaran. Cuma pusaka sakti doang kan. Semua orang juga punya kali. Ini dari kakak kaisar. Yang dihadiahkan khusus buatku. Senjata spiritual tingkat Suan pedang bunga terbang. Pedang ini pernah menebas siluman besar. Bisa mati di bawah pedang ini adalah sebuah kehormatan buatmu. Beneran sebuah kehormatan. Tebas. Ternyata ada kejutan manis nih. Dia lagi ngapain sih? Ini kan senjata spiritual tingkat Suan loh. Otaknya udah miring kali ya. Emang cari mati dia. Mentang-mentang ngalahin Jiang Ming pakai pusaka. Dia beneran ngira dirinya udah di tahap pembentukan fondasi. Yuan Wu. Yuan Wu. Cepetan ngomong. Barangmu itu pasti palsu kan? Ayo cepetan ngomong. Kau ngapain teriak-teriak sih? Dasar sampah kalian semua ini benar-benar kumpulan sampah. Senjata tingkat Suan aja sampai hancur berkeping-keping. Sebenarnya apa sih tingkat kultivasi orang ini? Wang Hao, kau benar-benar tamat sekarang. Asal kau tahu ya, dia ini putri ke-9 kesayangan kaisar. Kau udah berani hancurin pedangnya. Yang mulia kaisar pasti nggak akan ngelepasin kau. Lagi pula semua orang yang ada di sini adalah anak dari para pejabat tinggi. Bahkan ayahmu sekalipun nggak bakalan bisa ngelindungin kau. Awas kau ya Wang Hao. Ayahku itu Raja Xiaoyao. Aku pasti akan lapor ke kaisar, biar kau dihukum berat. Mampus kau. Aku mau ngadu ke kakak kaisar. Besok di sidang istana pagi. Laporkan kepada Baginda. Markis Guanjun pun tidak akan bisa melindungimu. Semuanya adalah putra dari menteri penting. Semuanya adalah anak pejabat. Bagus, sungguh bagus. Hanya melaporkannya saja mana cukup. Kau mau apa? Hahaha. Kalian itu sampah. Ayah kalian juga sama sampahnya. Panggil saja orang tua kalian kemari. Tuan muda ini akan menunggu. Hei bocah, jangan lupa panggil ibumu juga.
Bagaimana dengan Putri Sulung? Aku sangat takut padanya. Raja Xiao Yao, Markis Kaishuan dan menteri penting lainnya. Dan juga kaisar wanita Dakian di belakang putri ke-9. Kali ini pasti akan menggegerkan dunia. Menjadi dewa, aku harus menjadi dewa. Kau menggali kuburanmu sendiri. Besok saat sidang istana pagi, adalah saat kau harus membayar harganya. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Wang Hao ini ulah si bajingan Wang Hao itu. Dia benar-benar keterlaluan. Besok saat sidang istana pagi, ayah pastikan Wang Hao dan Markis Guanjun membayar harganya. Ayah Wang Hao, dia menghancurkan lenganku. Markis Guanjun, anakmu berani menindas anakku seperti ini. Kita adalah musuh bebuyutan sekarang. Bocah tengik Wang Hao. Kalau aku tidak membuatmu membayar harganya. Aku bersumpah tidak pantas disebut manusia. Kediaman Markis Guanjun. Sudah saatnya kita bertindak. Yang mulia si Wang Hao itu. Dia menindasku. Dia juga menghancurkan pedang bunga terbang yang Baginda berikan padaku. Bukannya kalian yang lebih dulu bersekongkol dengan Wang Sunbei untuk menindasnya kan? Aku tidak mau tahu. Baginda harus membelaku. Hukum berat Wang Hao. Bagaimana kau ingin beta menghukum Wang Hao? Usir Wang Hao dari ibu kota. Asingkan dia ke perbatasan. Biarkan Wang Sunbei menjadi penerus. Apa Wang Sunbei yang mengatakan ini padamu? Atau ibunya, Putri Sulung? Putri Sulung. Besok pagi di sidang istana, beta akan membuat keputusan. Pada sidang istana hari ini, kita bahas kembali soal penerus Dacian, Markis Guanjun. Beta memberimu penghargaan, agar putramu mewarisi posisi penerus Dacian. Ini awalnya karena kau telah menjaga perbatasan, meski hadiahnya terus berubah. Pendapatmu tetap yang paling utama. Terima kasih yang mulia. Di dalam hati hamba, penerus Dacian hanya boleh putra hamba Wang Hao. Dasar tua bangka, kau selalu saja begini. Selalu pilih kasih. Wang Hao, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak percaya ini. Kau masih belum mati juga. Pangeran Xiao Yao, setelah Perdana Menteri menang, semuanya ada di pihak Kaisar wanita Dacian. Formasi yang begitu besar, jangankan ayah tak berguna ini, bahkan jika dewa turun tangan, mereka tidak bisa menghentikanku menjadi dewa setelah mati. Wang Chongshan, penerus Dacian, meskipun ini adalah karunia dari Yang Mulia, tapi bukan berarti kau bisa bertindak seenaknya. Putramu Wang Hao tidak pantas menjadi penerus. Lapor Yang Mulia. Putra sah Markis Guanjun Wang Hao, sifatnya sangat hina, sama sekali tidak punya tata krama, harus diusir dari ibu kota, diasingkan ke perbatasan, agar dia bertobat. Hamba setuju. Ini dia efek yang aku harapkan. Tidak bisa, ini belum cukup untuk membuatku mati. Dosisnya harus ditambah. Tuan muda ini sudah menghajar putra kalian. Kalian lalu menyimpan dendam di hati dan memfitnah tuan muda ini di pengadilan kan? Cih, tidak tahu malu. Kau cari mati ya? Pangeran Xiao Yao, coba kau katakan sekali lagi. Begini saja sudah ciut. Pangeran ini payah sekali sih. Tidak boleh, ini kesempatan bagus untuk menjadi dewa. Tidak boleh dihancurkan oleh ayahku. Aku harus mencari cara. Sudahlah. Para lelaki sedang bicara. Apa urusannya dengan perempuan sepertimu? Sana minggir saja. Lancang sekali kau Wang Hao. Berani-beraninya menentang Yang Mulia. Wang Hao, Yang Mulia. Menganugerahkanmu pedang emas Dakian untuk bunuh diri menebus dosa. Cepat bersujud berterima kasih atas karunia ini. Memang benar-benar harus menyinggungnya. Kaisar wanita ini bertindak sangat cepat ya. Tapi aku tidak boleh melakukannya sendiri. Jangan sampai menutup jalanku sendiri. Kau memang tidak becus menjadi kaisar. Bahkan kau tidak punya kelapangan dada sama sekali. Kurang ajar, kau terus-menerus menghina Yang Mulia. Kau harus dihukum mati. Bagus, ayo sini. Kalau aku mengernyitkan dahi sedikit saja, anggap saja aku kalah. Demi menjadi dewa,
Rasa sakit sekecil ini, sanggup aku tahan, bocah sialan. Melapor kepada Yang Mulia, Wang Hao sama sekali tidak menghargai hukum, dan ayahnya Markis Guanjun pasti terlibat dalam masalah ini. Perkataan Raja Xiao Yao memang benar. Hamba memohon agar Yang Mulia menyelidikinya secara menyeluruh. Begitu terbukti kebenarannya. Menurut hukum Kerajaan Agung Qian kita, 9 generasi keluarganya harus dihukum mati. Hasilnya bahkan lebih baik dari yang kuperkirakan. Kau memukul pangeran muda, dan seluruh pejabat sipil maupun militer. Telah kau singgung semuanya. Sekarang kau malah berani melawan Yang Mulia. Pedang emas kerajaan Qian bisa memenggal kultivator inti emas. Waktu yang tepat untuk memenggal Wang Hao. Wang Hao, kebangkitanmu adalah sebuah kesalahan. Hentikan. Kau masih saja pilih kasih padanya. Apakah kau mau memberontak? Kau memang berniat makar. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Aku Wang selalu bertindak jujur dan lurus. Sama sekali tidak takut dengan penyelidikan apapun. Penyelidikan apapun. Tetapi, jangan harap kalian bisa menyentuh sehelai rambut pun dari putraku. Cukup. Bagian serunya dimulai. Kapan aku pernah bilang kalau aku akan menghukum mati Pangeran Wang Hao? Yang Mulia, Wang Hao berulang kali bersikap tidak sopan pada Anda. Dia sama sekali tidak menghargai Anda. Hamba sama sekali tidak bisa menoleransi sikapnya itu. Wang Hao, kematianmu tidak pantas disesali. Baiklah. Atau, harus mati di tangan bocah ini. Boleh juga. Tunggu sampai aku menjadi dewa, baru aku akan buat perhitungan denganmu. Beraninya menyentuh menteri kepercayaanku. Berlututlah. Mengapa? Mengapa bisa jadi begini? Wang Hao sangat cerdas. Punya moral dan bakat yang luar biasa. Pantas menjadi putra mahkota kerajaan Dacian untuk mewarisi takdir negara abadi. Selain itu, aku anugerahkan jabatan Komandan Jinyue untuk memegang pedang emas Dacian dan mengawasi seluruh pejabat. Nomor 15. Kok bisa begini? Apa di sini tidak ada orang yang waras? Apa di sini sudah tidak ada orang yang waras lagi? Aku kesini kan untuk cari mati, bukan untuk naik jabatan. Yang Mulia, Wang Hao sudah bicara sangat tidak sopan. Anda tidak membunuhnya saja kami sudah diam. Tapi kenapa malah memberinya banyak hadiah? Atas dasar apa? Bagaimana caraku bertindak? Sejak kapan? Aku harus menjelaskannya padamu. Pangeran Wang, aku perintahkan kau dalam waktu 3 hari untuk menyelidiki tuntas kasus korupsi Chen Xiu dan persekongkolannya dengan bangsa siluman. Tangkap semua komplotannya. Kalau tidak, kepalamu yang akan dipenggal. Kaisar wanita ini. Jangan-jangan dia punya selera yang aneh. Suka dihina orang. Makin dihina makin kegirangan, malah ngasih aku naik jabatan. Cih. Jangan Yang Mulia. Anak ini punya tabiat yang sangat buruk. Kalau dia yang memegang pedang emas Dacian, itu sama saja mencoreng nama baik kerajaan abadi kita. Hamba mohon tarik kembali perintah Anda Yang Mulia. Kami semua setuju. Mohon tarik kembali perintah Anda Yang Mulia. Dasar sekumpulan pengkhianat yang tidak tahu diri. Bagus. Kalian pikir beta tidak tahu? Kalian ini anjing peliharaan Putri Sulung. Apa kalian meragukan penilaian beta? Atau sedang meragukan kemampuan pangeran? Kaisar wanita sudah tidak bisa diandalkan. Kalau mau mati, aku harus mengandalkan para musuh ini. Benar kalau mereka didesak. Mereka pasti akan nekat membunuhku. Hahaha. Penglihatan Yang Mulia memang sangat tajam. Hamba memang satu-satunya orang yang tepat untuk mengusut tuntas kasus ini. Cepat sekali kau memahami maksud beta. Jangan-jangan, pangeran,
Pangeran Chun sudah menyelidiki kasus ini sejak awal. Ampun Yang Mulia, hamba tidak akan berbohong. Soal kasus korupsi dan persekongkolan Chen Xiu dengan bangsa siluman, hamba sudah menyelidikinya sampai sangat jelas. Dan untuk semua orang yang terlibat, semuanya ada di ruang sidang istana ini. Orang pertamanya adalah Raja Xiao Yao. Jaga bicaramu, jangan asal menuduh. Putra Raja Xiao Yao yaitu Qin Shou suka menindas rakyat di ibu kota, berbuat onar sesuka hatinya, tapi sampai sekarang dia masih aman-aman saja. Kenapa bisa begitu? Karena ayahnya yaitu Raja Xiao Yao menyuruh Chen Xiu melakukan korupsi, bekerja sama dengan siluman, menimbun harta dan pangan, sebagai persiapan untuk memberontak. Kau berencana untuk makar. Yang Mulia, hamba difitnah. Hamba sangat setia pada kerajaan Dacian, langit dan bumi sebagai saksinya. Bocah ini sengaja memfitnah hamba Yang Mulia. Anda jangan sampai percaya omong kosongnya. Omong kosong dari bajingan kecil ini. Ini jelas-jelas sebuah fitnah. Ini semua untuk menjebak pangeran. Hei, aku memfitnah. Kalau begitu izinkan aku bertanya pada Tuan Perdana Menteri tentang 300 gunung spiritual di kediamanmu itu. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Lapor pada Yang Mulia Kaisar, dalam 10 tahun terakhir ini, Perdana Menteri telah memerintahkan Chen Xiu untuk membentuk faksi demi kepentingan pribadi dan melakukan korupsi besar-besaran. Dia telah menggelapkan kekayaan kerajaan Dacian kita sebanyak 1 miliar batu spiritual. Semua hal ini adalah persiapan untuk melakukan pemberontakan. Omong kosong, apa kau sama sekali tidak tahu seberapa besar 300 gunung spiritual itu? Seluruh ibu kota pun tidak akan muat menampungnya. Lalu bagaimana mungkin itu semua ada di dalam kediamanku? Lapor Yang Mulia, Perdana Menteri sendiri sudah mengakuinya, bahwa dia memang telah menggelapkan 300 gunung spiritual, dan bahkan telah berhasil memindahkannya. Kau benar-benar cuma memfitnah. Dan juga dia Markis Kaishuan dan menteri semuanya ikut terlibat. Markis Kaishuan bersekutu dengan ras iblis atas nama Pangeran Xiao Yao, sementara menteri menyuap para pejabat demi Perdana Menteri untuk memperluas jaringan koneksi mereka. Kau bicara omong kosong. Kau bicara omong kosong. Lapor Yang Mulia Kaisar, hamba telah selesai menyelidiki kasus Chen Xiu. Seluruh pihak yang terlibat telah berhasil diungkap dengan bukti yang sangat kuat. Mohon Yang Mulia Kaisar berikan keputusan. Bahkan orang yang terpojok pun pasti akan melawan. Setelah aku memfitnah mereka seperti ini, mereka pasti ingin menghancurkan tubuhku sampai berkeping-keping. Hamba sungguh difitnah. Mohon kebijaksanaan dari Yang Mulia. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku memang ingin menyingkirkan antek-antek putri sulung ini? Jenius juga dia, tapi Beta sekarang masih belum bisa berhadapan langsung dengan Putri Agung. Harus menarik Panglima Besar ke pihak kita dulu. Putra Wang memang punya kemampuan luar biasa, tapi segala sesuatu butuh bukti. Tidak mungkin Beta hanya percaya omongan sepihak darimu saja. Omong kosong. Kalau kau benar-benar menghabisi mereka, lalu apa gunanya aku menjadi kaisar? Ucapanku adalah buktinya omong kosong. Aku ini paman kandung Yang Mulia Kaisar. Mana mungkin aku memberontak? Hubunganku dengan Kaisar mana bisa dirusak oleh bajingan kecil sepertimu? Hanya dengan 1-2 kalimat hasutan. Hamba sudah memeras keringat demi kerajaan ini, bekerja keras dan berjasa besar. Bahkan Yang Mulia Putri Agung sangat memuji kinerja hamba dan menganggap hamba sebagai pilar negara. Mana rela hamba kau fitnah sembarangan. Mengenai masalah ini, bagaimana pendapat Panglima Besar? Ya, aku harus berpendapat apa lagi? Permusuhan sudah terlanjur terjadi. Masa aku tidak membela anak kandungku sendiri, dan malah membela mereka? Anakku sudah memutus perkara ini dengan sangat adil. Buktinya juga sudah sangat jelas. Pangeran Xiao Yao dan komplotannya terbukti berniat makar. Mohon Yang Mulia Kaisar segera menjatuhkan hukuman. Wang Chongshan, kau ini benar-benar memutarbalikkan fakta ya. Si Wang Hao itu mana punya bukti? Dengan adanya Panglima Besar di sini, dengan kekuatannya di puncak tahap jiwa abadi, ditambah lagi 30.000 pasukan penakluk iblis miliknya, walaupun harus berhadapan langsung dengan Putri Agung, Beta sudah tidak perlu khawatir lagi. Putra Wang sungguh ahli memecahkan kasus. Masalah yang sudah lama memusingkan Beta ini ternyata bisa diselesaikan secepat ini. Pengawal seret Pangeran Xiao Yao, Perdana Menteri, Adipati Kemenangan dan Menteri masukkan mereka berempat ke penjara bawah tanah untuk menunggu hukuman selanjutnya. Bukan begitu. Kamu percaya saja omong kosongku. Kamu malah menjebloskan mereka ke penjara kerajaan. Terus bagaimana caranya aku bisa dipukuli sampai mati sama mereka? Yang Mulia, kami benar-benar tidak bersalah. Qin Lianyi, baru beberapa hari kamu duduk di takhta itu, sudah tidak sabar ingin menyingkirkan para menteri kepercayaan istana.
Adikku, kamu datang di saat yang tepat. Cepat bujuk Yang Mulia. Putri Agung, Anda harus membela kami. Putri Agung sudah lama tinggal di Sekte Abadi. Apa sudah lupa dengan aturan kerajaan Dacian kita? Kenapa tidak bersujud saat melihatku? Baru beberapa hari tidak bertemu. Gadis kecil ini rupanya sudah dewasa. Sudah punya gaya kaisar wanita. Berani-beraninya menyuruh bibi kandungmu ini memberi hormat. Di hadapan Yang Mulia, mana boleh kamu bersikap kurang ajar? Wang Zhongshan, bagaimanapun juga kita ini pernah menjadi suami istri. Tapi hari ini kamu malah membela orang luar dan berdiri melawanku. Jadi ini ibunya Wang Sunbei. Ibu tiriku itu. Tunggu, ini kesempatan bagus. Raja Xiaoyao dan kroninya itu benci setengah mati kepadaku. Asalkan mereka berhasil diselamatkan, nanti mereka pasti mencari 1001 cara untuk membunuhku. Aku harus cari akal untuk memanfaatkannya. Negara dulu baru keluarga. Kepentingan kerajaan Dacian ada di atas segalanya. Bagus-bagus sekali. Aku ingin lihat sejauh mana jenderal andalan Dacian sepertimu sudah bertambah hebat. Puncak Yuan Ying, Wang Zhongshan, kamu bertambah kuat lagi. Hukum kerajaan Dacian, kerabat istana dilarang ikut campur urusan politik. Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada Yang Mulia. Atau enyah dari sini. Sudah, jangan bertengkar lagi kalian. Kita semua kan satu keluarga. Buat apa ribut-ribut segala? Biar aku yang jadi penengah hari ini. Semuanya mengalahlah sedikit. Biar hati tenang dan damai. Coba lihat, hubunganku dengan adik Sunbei sangat baik kan? Siapa juga yang akrab sama kamu? Sunbei, lepaskan putraku. Baiklah, sana pergi. Beres, sana pergi. Yang Mulia, tolong berikan aku muka. Anggap saja masalah hari ini selesai. Coba lihat, Pangeran Xiaoyao dan yang lainnya sudah bersusah payah korupsi. Itu juga tidak mudah loh. Apa kita belum bisa melawan Markis Guanjun secara terang-terangan? Ya sudahlah, kita atur rencana lagi nanti. Karena Pangeran Pewaris sudah memohon, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dan menyelidiki masalah ini lebih dalam lagi. Sidang istana dibubarkan. Panjang umur Yang Mulia Kaisar. Kebaikan besar Pangeran Pewaris. Aku akan selalu mengingatnya. Pangeran Anda terlalu sungkan. Tenang saja, aku akan segera menemuimu. Kamu harus pastikan untuk membunuhku, he. Yang Mulia, apa Anda benar-benar rela membiarkan para pejabat pemberontak itu lolos dari hukum begitu saja? Bukannya tadi kamu yang bilang lupakan saja? Bukannya tadi kamu yang bilang lupakan saja? Kalau Anda langsung menjebloskan mereka ke penjara, mereka tidak akan bisa balas dendam padaku. Aku jadi gagal mati dong. Tapi sekarang ceritanya beda. Mohon Baginda memaklumi, tadi Putri Sulung ada di sini. Dia mengandalkan latar belakang sekte dewanya, bertindak sesuka hatinya. Jika hamba bersikap keras, pasti akan membuatnya bertindak nekat. Hal itu akan merugikan rencana besar Baginda. Jadi hamba hanya bisa berpura-pura patuh. Namun sekarang Putri Sulung sudah pergi. Para anteknya juga sudah lengah. Inilah saatnya kita membunuh mereka. Kesempatan sempurna untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Hamba memohon perintah untuk menghabisi semua antek Putri Sulung itu terlebih dahulu. Sejak kapan Hao menjadi selicik ini? Ternyata begitu. Tadi dia hanya bersandiwara demi mengelabui Putri Sulung. Pikiran dan tipu muslihat anak ini ternyata sungguh sangat dalam. Pewaris Wang benar-benar mengerti pikiran beta. Katakan berapa banyak orang yang kau butuhkan? 1000 pasukan dewa. Apakah itu tidak terlalu sedikit? Beta memiliki 5000 pasukan dewa. Kau boleh mengerahkan semuanya.
Tidak, hamba sendirian saja sudah cukup. Jangan memaksakan diri. Orang-orang dari Marquis Kemenangan itu, walaupun tidak terlalu berguna, tapi mereka semua adalah ahli veteran, pendekar kuat tingkat inti emas. Raja Xiao Yao bahkan berada di ranah jiwa primordial. Kau baru saja mulai berkultivasi. Bagaimana mungkin kau bisa? Saat aku bertindak, bisakah kau tidak menghalangi jalanku? Tanpamu tuan muda ini pasti sudah lama menjadi dewa. Kenapa banyak sekali omong kosong begini? Sepertinya Hao terhadap apa yang beta lakukan di masa lalu, masih menyimpan dendam. Hamba mohon izin Baginda. Baiklah. Wang Hao terima perintah ini. Dengan lencana perintahku ini, kau bisa bertindak sesukamu. Di seluruh wilayah Dacian, hidup dan mati seseorang ada di tanganmu. Lakukan apa saja yang kau mau. Aku akan menunggu kabar baik darimu, Pangeran. Hamba menerima titah paduka. Anak muda, kemarilah minumlah teh ini. Aku akan mewariskan jurus pembunuh naga Dacian kepadamu. Tanah leluhur Dacian sialan. Kenapa segelnya melonggar lagi? Wang Hao, pertahankan kesadaranmu. Jangan sampai kau terpengaruh olehnya. Yang mulia, mengapa Anda berkata seperti itu? Ada apa di balik pintu ini? Ini adalah jalan menuju tanah leluhur Dacian kita. Di dalamnya tersimpan warisan tingkat tinggi dari leluhur pertama Dacian Papi. 300 tahun yang lalu tanah leluhur diserang oleh iblis. Sekarang di dalamnya penuh dengan keanehan dan hal buruk. Sangatlah berbahaya. Masuk ke sana pasti akan mati. Masuk ke sana pasti akan mati. Ada hal sebagus ini, kenapa kau tidak bilang dari awal? Jangan Hao-er. Guan Junhao, jangan. Tingkat kultivasimu terlalu tinggi. Begitu kau masuk, pertahanan di dalam tanah leluhur akan langsung aktif, serta formasi pembunuhnya. Itu malah akan semakin membahayakan Wang Hao. Apa ada cara untuk membatalkannya? Tidak ada. Aku memiliki aura keberuntungan yang melindungiku. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Bocah nakal ini sedang membuat masalah apa lagi? Tempat yang sangat bagus. Pemandangan dan suasananya benar-benar pas. Tuan muda ini akhirnya akan menjadi dewa hari ini. Anak muda, kemarilah, datanglah padaku. Wang Hao. Jalan di depan sudah sepenuhnya dicemari oleh iblis. Di mana-mana ada hantu dan roh jahat. Bahkan jika kultivator inti emas yang masuk ke sana, kemungkinannya untuk hidup sangatlah kecil. Kita harus segera pergi dari sini. Yang mulia, hamba sebagai pangeran Dacian, hamba memiliki kewajiban untuk membersihkan iblis di tanah leluhur demi yang mulia dan merebut kembali warisan leluhur. Ahli tingkat inti emas pun hampir pasti mati di sini. Apalagi aku yang cuma kroco tahap fondasi ini masuk ke sana. Itu sih sama saja cari mati. Hahaha, aku datang. Kebaikan hati pangeran sungguh aku hargai. Tapi hal ini terlalu berbahaya. Yang mulia, tunggulah di sini. Hamba akan pergi dan segera kembali. Aku akan jadi dewa. Jangan. Wang Hao. Ini adalah 1. Pelindung aura keberuntungan. Di seluruh Dacian hanya aku yang bisa melakukannya. Tak kusangka aura keberuntungan Dacian begitu melindunginya. Tahap fondasi tingkat 5. Dia sengaja melakukannya. Memanfaatkan kekuatan iblis di sini untuk mencari terobosan. Sudah masuk tahap fondasi tingkat 5. Siapa yang butuh pelindungmu? Kau dari hadapanku. Kultivasinya telah menembus batas.
Kenapa dia malah kelihatan tidak senang? Jangan-jangan ini tidak sesuai dengan harapannya. Wang Hao cepat kembali. Ini adalah iblis darah, terbentuk dari kebencian tanah leluhur dan darah iblis. Setiap ekornya sebanding dengan ahli tingkat inti emas. Semuanya tingkat inti emas. Kali ini rencanaku pasti berhasil. Hanya iblis darah rendahan, beraninya mengacau di tanah leluhur dakian milikku. Hari ini pangeran ini akan menghabisi kalian semua. Dan membersihkan tanah leluhur ini. Apa kau gila biarpun kau memegang pedang emas dakian? Kau yang cuma berada di tahap fondasi tingkat 5. Tidak akan bisa menahan begitu banyak iblis darah inti emas. Tidak bisa, Fang. Entah urusan dinas atau pribadi, Wang Hao nggak boleh sampai kenapa-napa. Biar aku aja yang bantu kamu. Laki-laki lagi turun tangan. Cewek kayak lu mending minggir aja sana. Jangan bikin repot. Jangan harap bisa halangin gue jadi dewa. Kamu itu beneran bisa nggak sih? Dasar makhluk-makhluk busuk. Sekali tebas juga pada mati semua. Cepat kerahkan energi keberuntungan. Kalau nggak pakai energi keberuntungan dakian, golok emas itu sama sekali nggak bakal bisa ngeluarin kekuatan yang sebenarnya. Banyak omong. Kalau ditambahin energi keberuntungan segala, gimana ceritanya gue bisa mati coba? Golok emas. Melindungi tuannya sendiri. Mana mungkin bisa begini? Golok emas itu kan pusaka negara dakian. Punya roh tapi tuannya itu cuma para kaisar dakian dari masa ke masa. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya malah ngakuin dia jadi tuan? Jangan harap kalian bisa nipu gue lagi. Ayo sini sayang-sayangku. Bantu gue jadi dewa. Hahaha. Wang Hao, lu lagi ngapain sih? Golok emas dakian beneran ngakuin dia jadi tuannya. Bahkan aku yang kaisar ini aja nggak diakuin lagi. Wang Hao. Serangan yang satu ini. Kayaknya bakal agak sakit deh. Ini kok bisa begini sih? Kenapa gue nggak mati-mati lagi? Mana kultivasi gue malah naik lagi. Makin tinggi kultivasi makin susah kan buat mati. Bakal makin susah juga buat jadi dewa. Bukannya katanya tanah leluhur udah dikuasai roh jahat. Siapapun yang masuk pasti bakal mati. Makhluk-makhluk sialan apa pula ini? Gue nggak mau kalian jangan pada mendekat. Golok emasnya udah gue buang jauh-jauh. Sudah tidak ada lagi aura pelindung. Kenapa bisa jadi begini? Jangan mendekat. Aku tidak mau. Meningkatkan kultivasi ya. Kultivasi ternyata bisa begini. Sebenarnya siapa penguasa dakian yang asli? Hihi. Bocah ini memegang pedang emas dakian. Pastinya dia adalah penguasa dakian generasi ini. Telanlah telan energi ini sepuasnya. Sebagai tubuh baruku kelak. Tahap pembentukan fondasi saja tidak cukup. Aku sudah mencapai tahap inti emas.
Warisan leluhur. Warisan leluhur yang sudah dirusak aura iblis, pasti bisa membunuhku. Kali ini jangan ada yang berani menghalangiku menjadi abadi. Wang Hao, jangan gegabah. Warisan leluhur itu sudah dikendalikan oleh aura iblis. Dia akan merampas tubuhmu. Oh, merampas tubuhku. Justru itu yang aku mau. Cepat. Cepat rampas tubuhku. Aku adalah leluhur Dakian Chin Wudi. Hari ini, aku akan mewariskan jurus pembunuh naga yang tak tertandingi kepadamu. Senior, cepatlah sedikit. Jangan sungkan. Bagus sekali. Penguasa Dakian generasi ini malah sukarela menyerahkan tubuhnya kepadaku. Tunggu sampai aku menjadi abadi. Kau adalah orang pertama yang akan kuhancurkan. Qin Wudi, aku mengingat kau adalah leluhur. Dan tak tega melihatmu lenyap sepenuhnya. Makanya aku hanya menyegelmu. Jika kau berani merampas tubuh Wang Hao, jangan salahkan aku. Segera aktifkan formasi pembunuh tanah leluhur. Kaulah penguasa Dakian generasi ini. Lalu siapa dia? Menteri kesayanganku, pewaris tahta Dakian. Kau penguasa Dakian yang agung. Malah tidak memegang pusaka negara sendiri dan membiarkan orang luar membawanya. Kalau dia bukan penguasa Dakian, setelah aku merebut tubuhnya, bagaimana aku bisa menguasai Dakian lagi? Tanpa berkah takdir Dakian, bagaimana aku bisa memulihkan kekuatanku? Lepaskan Wang Hao. Kalau tidak kau pasti akan mati hari ini. Benar-benar pantas menjadi keturunanku. Sungguh bernyali, tapi tanah leluhur ini sudah tercemar. Begitu juga dengan formasi pembunuh ini. Asalkan kau berani mengaktifkannya, kau juga akan mati di sini. Silakan saja coba. Dengarkan aku. Hentikan formasi pembunuh itu. Posisi penguasa Dakian akan tetap menjadi milikmu. Aku tidak akan membohongimu. Jejak warisan yang sudah dirasuki oleh iblis jahat, mana pantas menjadi leluhurku? Kau mau demi seorang bawahan mati hancur bersamaku? Begitukah caramu menjadi seorang kaisar? Aku pernah bersumpah untuk melindungi setiap rakyat Dakian, walau hanya satu orang pun. Aku tidak akan membiarkannya celaka. Tunggu yang mulia, tolong dengarkan hamba. Pewaris tahta. Kenapa dia ini rela mati asalkan aku tetap hidup? Sebagai seorang menteri, sudah sepantasnya hamba meringankan beban yang mulia. Saat ini Dakian sedang menghadapi krisis dari dalam dan luar. Hanya kaisar pertama yang bisa melenyapkan ancaman ini dengan bangkit kembali, bisa menjadi wadah fisik bagi kaisar pertama, adalah sebuah kehormatan besar bagi hamba. Hamba memohon agar kaisar pertama bersedia mengambil alih tubuh ini. Bocah pintar, aku akan segera mengabulkan keinginanmu. Hahaha. Ini dia datang. Menjadi dewa abadi. Akhirnya aku akan menjadi dewa abadi. Wang Hao. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan yang hebat, tapi aku tidak akan pernah menumbalkan seorang abdi yang setia. Kalaupun kita harus hancur bersama, memangnya kenapa? Aku akan menemanimu. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Semenjak aku naik tahta, aku telah melihat begitu banyak kelicikan hati manusia, bahkan keluargaku sendiri. Semuanya sangat ingin menyingkirkan dan membunuhku. Hanya dirimu, Wang Hao. Hanya kau yang benar-benar tulus kepadaku. Kau bahkan rela mempertaruhkan nyawamu demi diriku. Lalu bagaimana mungkin aku bisa tega mengecewakanmu? Sudahlah, semoga saja setelah aku menjadi dewa nanti, aku juga bisa menghidupkannya kembali. Hamba sungguh merasa tidak pantas menerima kebaikan hati Paduka. Hahaha, Wang Hao. Hari ini aku ingin mengangkatmu menjadi permaisuriku. Apakah kau bersedia? Menjelang ajal masih sempat-sempatnya bikin drama begini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku akan mati di bawah tebasan pedang emas Dakian. Ya sudahlah, tidak apa-apa toh pada akhirnya aku akan menjadi dewa juga.
Ah, tidak peduli. Ini sama sekali tidak mungkin. Pedang emas Dakian adalah senjata yang kutempa dengan kedua tanganku sendiri. Bagaimana mungkin senjata itu malah berbalik menyerangku? Jurus. Begitu formasi pembunuh diaktifkan, maka tidak akan bisa dihentikan. Tebas dan buka jalan. Bawa kami pergi dari sini. Kamu tidak apa-apa, HR. Dia ini suamiku, baru saja menerima warisan leluhur. Energi jiwanya terkuras terlalu banyak, tapi dia tidak apa-apa. Apakah HR benar-benar mendapatkan warisan teknik pembunuh naga kaisar pertama? Yang mulia, Anda baru saja memanggil HR, suami. Menantumu Qin Lian Yi memberi salam pada ayah mertua. Yang mulia, dia memang pantas untuk putraku HR. Sampaikan titahku, umumkan ke seluruh penjuru negeri. Mulai hari ini aku mengangkat Wang Hao sebagai permaisuriku, satu-satunya permaisuri kerajaan Dacian. Aku gagal lagi. HR. Mendapat perhatian yang mulia adalah sebuah kehormatan untukmu. Cepat berterima kasih padanya. Hah? Apa-apaan ini? Gagal mencari mati saja sudah bikin kesal. Sekarang malah dinikahi paksa oleh wanita ini. Kalian mempermainkanku ya? Yang mulia mengangkat permaisuri adalah urusan besar negara. Mana bisa dilakukan sembarangan begini? Hamba merasa tidak pantas menerima kebaikan yang mulia. Aku hanya mau menikah denganmu. Aku ini pria yang akan menjadi dewa. Mana boleh niatku terhalang hanya karena wanita. Tenang santai saja. Yang mulia, saat ini kerajaan Dacian sedang menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Mana pantas kita membicarakan urusan asmara sekarang? Pangeran Xiao Yao, selama Perdana Menteri dan parasit-parasit itu belum disingkirkan, dan ancaman besar seperti Putri Sulung belum juga dibasmi. Nah benar juga. Raja Xiao Yao. Si tua bangka itu kan ada di tingkat Yuan Ying. Dia pasti bisa membunuhku. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku untuk menjadi dewa. Uhuk-uhuk. Godaan wanita cantik pun tidak akan mempan. Hamba sangat gelisah sampai sulit makan dan tidur. Tidak berani memikirkan urusan asmara. Suamiku, masalah ini tidak perlu terburu-buru. Kau baru saja mendapatkan warisan leluhur. Pondasi kekuatanmu masih belum stabil. Tunggu sampai kau benar-benar menyerap teknik pembantai naga. Membuat rencana setelah itu pun masih belum terlambat. Tidak bisa sebagai abdi negara. Hamba harus mendahulukan kepentingan kerajaan Dacian, dan baru bersuka cita setelah yang mulia bersuka cita. Hamba adalah keturunan Kaisar Dacian, sebagai pewaris Dacian yang memegang golok emas Dacian, dan memimpin pasukan pengawal kekaisaran. Sudah sepantasnya meringankan beban yang mulia, dan berbakti untuk Dacian. Hamba rela pergi sekarang juga, untuk memenggal Raja Xiao Yao dan para pengkhianat itu. Bagus. Aku akan menunggumu kembali di istana. Salam hormat. Terima kasih yang mulia. Hao. Yang mulia Hao baru berada di tingkat pembangunan pondasi. Dia sama sekali tidak mungkin bisa menjadi tandingan bagi Raja Xiao Yao dan kelompoknya. Hamba mohon izin untuk ikut pergi bersamanya. Kasim, kau terlalu khawatir. Suamiku sudah mencapai tingkat inti emas dan dilindungi oleh takdir keberuntungan Dacian. Ahli tingkat Yuan Ying pun tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Apalagi suamiku memegang golok emas Dacian dan telah menguasai teknik pembantai naga milik leluhur. Menghabisi ahli Yuan Ying bukanlah hal yang sulit. Wang Hao di aula Istana Emas telah membuat kita menanggung malu yang luar biasa. Jika dendam ini tidak dibalas, aku Qin bersumpah tidak pantas hidup sebagai manusia. Pangeran bocah kecil itu dilindungi oleh Marquis sang juara. Sepertinya tidak akan mudah jika kita ingin menyentuhnya. Wang Zhongshan itu cuma sampah. Selama ada putri tertua di sini, dan ada sekte keabadian, menghabisinya cuma butuh satu jentikan jari.
Adik perempuanku bilang, untuk saat ini masih belum waktunya untuk bermusuhan terang-terangan dengan Marquis sang juara. 30.000 pasukan penakluk siluman miliknya sangat berguna. Kita harus memegang kendali atas mereka. Tapi si keparat kecil Wang Hao itu, dia tidak termasuk dalam rencana ini. Ayah, bagaimana keadaan Wang Hao? Apakah ayah sudah membunuhnya? Ayah, cepat beritahu aku, bocah sialan Wang Hao itu sudah mati atau belum? Menyingkir dari sini. Qin Heng, keluar kau dan serahkan nyawamu pada tuan muda ini. Wang Hao dia ternyata belum mati. Pangeran sepertinya dia datang mencari masalah. Selama Wang Zhongshan tidak ada, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Shoer, sungguh pantas menyandang gelar Pangeran Xiao Yao. Kau bahkan begitu kejam pada putramu sendiri. Aku benar-benar kagum. Arge. Wang Hao. Wang Hao, berani-beraninya kau menerobos masuk ke kediaman pangeran. Ini adalah hukuman mati. Oh, rupanya kalian semua ada di sini. Baguslah. Itu menghemat waktuku untuk memburu kalian satu persatu. Atas titah lisan dari Yang Mulia Kaisar, kalian semua terbukti menerima suap dan korupsi, dan bersekongkol dengan bangsa siluman. Dosa kalian tidak bisa diampuni. Kalian akan dipenggal di tempat, dan seluruh harta kekayaan kalian akan disita. Kau datang sendirian. Di mana Wang Zhongshan? Aku datang untuk menyita seluruh harta keluarga kalian. Aku sendirian saja sudah cukup. Hahaha, hanya bermodal dirimu sendiri. Berani sesumbar mau menyita harta kami. Wang Hao, siapa yang memberimu keberanian? Tentu saja Yang Mulia Kaisar. Kenapa kalian mau menentang perintah Kaisar? Beraninya kau berdebah, berani sekali memalsukan titah Kaisar. Menurut hukum negara Dakian, hukuman mati dengan ribuan sayatan. Memang pantas jadi Perdana Menteri. Reaksimu sungguh cepat, bahkan sudah menyiapkan tuduhan palsu untukku. Apa kau berencana membunuhku duluan, lalu pakai tuduhan ini untuk membungkam mulut Kaisar? Ternyata kau punya otak juga. Hahaha. Lalu kenapa masih berani datang sendirian untuk cari mati? Kedatanganku sendirian hari ini tujuannya cuma satu, menghabisi kalian semua yang ada di sini, atau dihabisi oleh kalian. Bocah, kalau ayahmu si jenderal penakluk itu yang datang, memang pantas bicara sombong begini. Tapi levelmu paling tinggi cuma di tingkat pondasi. Dari mana datangnya nyalimu itu? Tuan tak perlu buang-buang waktu bicara dengannya. Biar aku yang mematahkan tulang-tulangnya sekarang. Wang Hao, biar kau sadar sebelum mati. Levelku ada di tingkat inti emas ke-7. Inti emas ke-7 6 tingkat lebih tinggi dariku. Pukulan ini pasti bisa membunuhku. Beraninya kau melukai tuan muda. Jangan merusak rencana hebatku. Kekuatan tuan muda. Tanganku. Kau juga berada di tingkat inti emas. Mustahil, usianya baru berapa? Mana mungkin dia punya tingkat inti emas? Kau yakin kau ada di tingkat inti emas ke-7? Masa cuma segini? Anak muda, jangan besar kepala dulu.
Bahkan menembus pertahanan fisikku saja, kau sama sekali tidak mampu. Jangan buang-buang waktu pangeran ini, ayo bunuh aku. Yang mulia tidak apa-apa. Serahkan pada raja ini, di usia semuda ini bisa memiliki kultivasi tingkat inti emas. Bocah bakatmu memang tidak biasa. Bahkan di sekte abadi sekalipun, setidaknya kau akan menjadi murid inti. Tapi sayang sekali. Aku berada di tingkat jiwa esensi. Kekuatan tingkat jiwa esensi tidak bisa kau bayangkan. Benar sekali, ini dia rasanya. Raja ini akan meremukanmu. Ibarat meremukan seekor semut. Sama mudahnya. Jurus jari badai. Pangeran hati-hati. Pangeran ini ada di sini. Apa aku butuh kau sok pahlawan? Kuat sekali. Ini dan tingkat inti emas. Sama sekali bukan kekuatan di level yang sama. Tuan muda ini akhirnya akan segera menjadi dewa. Aura pelindung tubuh. Ini tidak mungkin. Kau yang hanya seorang pangeran biasa. Bagaimana mungkin memiliki aura pelindung kekaisaran Dakian yang begitu besar? Begini saja tidak bisa membunuhku. Aku ini sudah bersusah payah. Berputar-putar sejauh ini. Kau malah tidak bisa membunuhku. Dasar kau sampah. Raja ini ingin melihat aura pelindung tubuhmu ini. Sebenarnya bisa melindungimu berapa kali. Jurus jari badai. Dasar kau sampah. Apa gunanya dirimu? Wang Hao yang hanya berada di tingkat inti emas, ternyata bisa melawan yang mulia, yang berada di tingkat jiwa esensi, bertarung dengan seimbang. Ini monster macam apa? Ini bagaimana mungkin? Bocah ini sebenarnya monster gila dari mana? Kau ini cuma sampah yang menang tampang. Kultivator tahap jiwa baru lahir yang agung, malah tidak bisa membunuhku, yang cuma di tahap inti emas. Hentikan, karena kau memang cari mati. Maka raja ini akan mengabulkannya. Ini adalah artefak spiritual tingkat surga, segel pembalik langit, yang digerakkan oleh raja ini dengan kultivasi jiwa baru lahir. Bahkan ahli tahap pembentukan jiwa sekalipun, kalau sampai lengah, pasti akan mati di tempat. Dasar tua bangka, kau punya pusaka sehebat itu, kenapa tidak dipakai dari tadi? Bocah sialan, matilah di tangan raja ini. Tuan muda ini akan segera menjadi dewa. Pangeran. Wang Hao memang sengaja cari mati. Kita harus mengabulkan keinginannya. Minggir kalau pangeran sampai terluka sedikit saja. Aku akan mencincang kalian semua. Selama ada putri tertua di sini, walaupun dia itu markis juara, yang punya kemampuan setinggi langit, dia tetap tidak bisa menyentuh kita. Ini kan artefak spiritual tingkat surga. Sedikit keberuntungan dacianmu yang menyedihkan itu. Bahkan kalau Baginda Kaisar datang sendiri, dia tidak akan berani menahannya pakai nasib negara. Kalau aku sudah jadi dewa, akan kubuat kalian merasakan apa itu yang namanya keputusasaan. Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Ini mustahil.
Padahal ini artefak spiritual tingkat surga. Pedang emas Dacian. Tidak. Pangeran mati begitu saja. Hah? Pangeran muda sepertinya kurang senang. Bocah, hari ini biarpun Wang Chongshan datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu, camkan itu. Di mana pangeran dan yang lainnya? Cepat. Cepat bunuh aku. Kalau hari ini kau tidak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Pangeran muda Anda kan berjiwa besar. Maafkan hamba. Tolong lepaskan hamba. Pengecut sekali. Aku cuma ingin mati sekali saja, supaya bisa jadi dewa. Kenapa susah sekali sih? Pangeran muda, Pangeran Xiao Yao dan para pemberontak sudah dihukum mati. Kediaman pangeran. Sita seluruh hartanya, geledah semuanya sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan sehelai rambut pun. Baik. Titah kaisar tiba. Pangeran muda Wang Hao, terimalah titah ini. Hamba menerima titah. Aduh pangeran mudaku. Jangan begitu. Yang mulia secara khusus berpesan. Anda dibebaskan dari bersujud. Rencana licik apa lagi yang mau dia buat? Bacakan saja titahnya. Atas rahmat surga yang mulia kaisar menitahkan, Pangeran muda Wang Hao telah berjasa besar. Keratipun tempur raring senon sekolah ditanyakan atau nangkat. Dianugerahi penghargaan tingkat pertama. Dan diangkat menjadi permaisuri kerajaan Dacian. Pernikahan akan digelar dalam waktu dekat. Demikian titah ini disampaikan. Dia mau memaksaku menikahinya. Tunggu menentang titah kaisar. Itu kan hukuman mati. Pria sejati itu harus punya harga diri. Mana mungkin numpang hidup di keluarga istri. Setelah merobek titah kekaisaran, aku bukan saja tidak dipenggal, tapi malah diundang ke sini. Jangan-jangan dia mau menjebakku dengan pesonanya. Hei. Kudengar suamiku merobek titah kekaisaran. Dan tidak mau menikah denganku. Benar sekali. Aku ini pria sejati yang tangguh. Mana sudi aku menjadi suami yang ikut istri. Kalau sampai ketahuan orang, di mana aku Wang Hao harus menaruh muka. Ayahku masih menungguku untuk meneruskan keturunan keluarga. Karena suamiku menolak ikut keluargaku. Bagaimana kalau aku saja yang menjadi istrimu? Kelak anak-anak kita, semuanya boleh memakai marga Wang milikmu. Mereka bukan hanya penerus keluarga Wang, tapi juga putra mahkota kerajaan Dacian. Dia bahkan tidak marah. Dia tidak menyuruh orang memenggalku. Dan malah banyak mengalah seperti ini. Jalan ceritanya sama sekali tidak masuk akal. Yang mulia ini sama sekali tidak boleh terjadi. Kerajaan Dacian adalah milik keluarga Qin. Demi suamiku. Aku rela melakukan apa saja. Pahlawan memang selalu lemah di hadapan wanita cantik. Pepatah orang zaman dulu memang tidak pernah salah. Ini. Apa aku baru saja mendapatkan versi tersembunyi? Maafkan aku suamiku. Aku sungguh tidak menyangka kalau tubuh Phoenix mistikku akan bangkit di saat seperti ini. Tubuh Phoenix mistik.
Benda apa pula itu? Phoenix mistik adalah jenis phoenix langka yang terlahir tanpa emosi dan hawa nafsu sebelum fisik ini mencapai tahap sempurna. Pantang berkultivasi fisik dengan orang lain, Kalau tidak, energi murni akan lepas kendali dan meledak. lalu menyerang balik orang di dekatnya. Serangan balik, apa dampaknya sekuat itu? Paling ringan fondasi kultivasi akan hancur total. Dan tingkat kultivasi menurun tajam. Paling parah. Raga binasa dan kultivasi lenyap. Wah, ternyata ada hal sebagus ini. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Hanya serangan balik sepele, mana bisa menghentikan niatku untuk melindungimu dan membantumu berkultivasi. Tidak apa-apa, biar aku saja yang membantumu. Suamiku jangan. Ini terlalu berbahaya. Kau tenang saja. Aku dilindungi oleh takdir Dakian. Paling lama 3 bulan. Aku bisa melatih tubuh Xuan Feng hingga mencapai tingkat sempurna. Kalau kau sudah mencapai tingkat sempurna, di mana lagi aku bisa mencari kesempatan sebagus ini? 3 bulan itu terlalu lama. Jalan kultivasi itu harus berpacu dengan waktu. Hanya tubuh Xuan Feng sepele. Aku punya cara sendiri untuk mengatasinya dan membantumu mencapai kesempurnaan. Peringatan tindakan bunuh diri dianggap sebagai kecurangan dan dilarang keras. Memberikan hukuman pada host, memperkuat tubuh naga sejati sebagai bentuk peringatan. Sistem sialan kau harus jelaskan padaku. Bagaimana ceritanya ini dianggap bunuh diri? Kau dan Qin Lianyi sudah memiliki hubungan layaknya suami istri. Nasib kalian sudah terikat, bagaikan satu tubuh. Mencari mati melalui Qin Lianyi sama saja dengan bunuh diri. Aduh, sistem aku benar-benar angkat tangan. Suamiku ada apa? Oh, tidak apa-apa. Suamiku, kamu hebat banget. Bukan cuma kebal dari efek serangan balik, tapi juga membantuku melatih tubuh Xuan Feng sampai tingkat sempurna. Tingkat kultivasiku juga ikut menerobos. Tentu saja dong. Lapor kakak senior. Pangeran Xiao Yao dia. Kakakku kenapa? Cepat katakan. Pangeran Xiao Yao. Di tangan putra mahkota Dakian Wang Hao. Dia telah dibunuh. Dan lagi. Kaisar wanita juga mengeluarkan titah. 3 hari lagi dia akan menikah dengan Wang Hao. Wang Hao. Berengsek kau. Ibu. Kita harus cari cara untuk menghabisi si bajingan Wang Hao itu. Dia dilindungi oleh Wang Chongshan. Sekarang dia sudah menjadi orangnya Qin Lianyi. Bagaikan anak emas kesayangannya. Di wilayah kekuasaan Dakian. Kita tidak akan bisa menyentuhnya. Lalu kita harus bagaimana? Masa kita biarkan saja dia sombong begitu? Dendam kakakku tidak dibalas dong. Kebetulan ibu punya satu kuota penerimaan jalur khusus. Untuk menjadi murid inti di Sekte Abadi. Biarkan si bajingan Wang Hao itu yang dapat untungnya. Ibu tidak membunuhnya saja sudah aneh. Kenapa malah kasih kuotaku ke dia? Terus aku harus bagaimana? Dasar bodoh. Nanti saat dia sudah masuk ke Sekte Abadi. Di sana adalah wilayah kekuasaanku. Urusan hidup dan matinya. Dia tetap saja mudah kupermainkan. Sedangkan kamu, aku akan memohon pada ayah angkatmu. Agar dia menjadikanmu muridnya. Dia adalah tetua tingkat dewa loh. Kalau dia yang jadi pelindungmu, siapa yang berani macam-macam padamu di Sekte Abadi? Terima kasih ibu, melapor kakak seperguruan Qinlan. Tetua Ming Qiu memanggilmu. Iya, aku tahu. Tempat ini penuh dengan orang hebat yang tersembunyi tidak seperti di Dacian. Kamu jangan macam-macam. Aku pergi melayani dulu. Ayah angkatmu tidak akan pulang malam ini. Kultivasi tetua semakin hebat setiap harinya. Dengan perlindungan Anda, hatiku merasa jauh lebih tenang. Hahaha. Dasar gadis nakal, mulutmu manis sekali. Katakanlah, kamu mau minta apa lagi? Anak tiriku yang bernama Wang Hao. Aku ingin memasukkannya ke dalam Sekte Abadi. Dan ingin menghabisinya di sini. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari ayah angkat. Itu sih perkara kecil. Di wilayah kekuasaan Sekte Abadi ini, bahkan ketua sekte sekalipun, tetap harus segan padaku. Tapi ya, sekte punya aturannya sendiri. Karena aku membuat pengecualian untuk membantumu, kamu harus memberiku pelayanan yang pantas. Tetua suka bercanda. Aku tentu paham maksudnya.
Hidup yang mulia kaisar, hidup kaisar selama-lamanya. Kasimfu, berdirilah, mari kita mulai. Silakan masuk pendamping kaisar. Wanita hanya akan memperlambat langkahku untuk menjadi dewa. Dan juga pinggangku. Hari ini aku sang kaisar akan melangsungkan pernikahan dengan pendampingku Wang Hao. Baik yang mulia. Hormat hamba kepada yang mulia kaisar dan permaisuri. Hahaha. Hei kakak. Kenapa kakak menikah tidak memberitahuku, adikmu sendiri ini? Lancang sekali kau, Wang Sunbei. Berani-beraninya kau menerobos upacara pernikahan yang mulia. Pengawal, tangkap dia. 2. Kerajaan Dacian benar-benar semakin tidak tahu aturan. Tetua Lu Yuan. Kalau kau datang untuk memberi selamat, kami menyambutmu, tapi kalau datang mencari masalah, jangan salahkan kami jika tidak memandang wajah sekte abadi. Tetua Lu Yuan. Tetua sekte luar sekte abadi tingkat Yuan Ying. Lu Yuan apa? Kau mau hancur lebur? Wang Zhongshan. Apa kau mau demi sampah ini bermusuhan dengan sekte abadi kami? Siapapun yang berani di pernikahan putraku mencari masalah, dia harus mati. Sekte abadi pun tidak terkecuali. Menyampaikan perintah Tetua Ming Qiu, memerintahkan Wang Hao untuk segera masuk ke sekte abadi dan berkultivasi. Kakak ini dari adikmu. Apa kau puas dengan hadiah pernikahan ini? Jangan harap. Jo, hahaha. Qin Lianyi, aku sarankan kau berpikir baik-baik. Kemarahan Tetua Ming Qiu tidak akan sanggup ditanggung oleh kerajaan Dacian. Tingkat Huashan memangnya kenapa? Suamiku jangan pergi. Tetua Ming Qiu adalah pelindung putri sulung, penguasa hebat tingkat Huashan. Mereka ingin menghabisimu di sekte abadi. Huashan. Bukankah ini yang selama ini aku impikan, kesempatan untuk menjadi abadi? Adikku yang baik. Kakak sangat puas dengan hadiah darimu. Aku sudah lama ingin melihat-lihat sekte abadi. Ayo kita pergi sekarang juga. Suamiku jangan pergi. Kerajaan Dacian kita sangat kuat. Bahkan jika dewa sekalipun yang datang, mereka tidak akan bisa melukaimu. Mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Istriku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Mana mungkin aku hanya memikirkan diriku sendiri dan membuatmu bermusuhan dengan sekte abadi. Pernikahan kita masih bisa ditunda, aku akan segera kembali. Saudaraku, tunggu apa lagi? Ayo jalan. Kakak, kau benar-benar tidak takut ya? Tetua ketiga, ayo kita pergi. Lu Yuan, jika hari ini kau berani membawa putraku pergi, aku pasti akan mendatangi sekte abadi dan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Wang Zhongshan, kau mengancamku. Kau boleh mencobanya. Yang mulia, sekte abadi dipimpin oleh 4 dewa tingkat tinggi dan memiliki banyak ahli hebat. Kerajaan Dacian tidak seharusnya berperang melawan mereka. Diam kalian, apa kalian mau aku hanya diam saja melihat suamiku dikirim ke kandang macan? Jika sekte abadi ingin berperang, maka kerajaan Dacian akan meladeni mereka. Yang mulia, tolong pikirkan lagi. Yang mulia, tolong pertimbangkan lagi. Hebat sekali kau, Qin Lianyi. Sekte abadi hanya tidak ingin sembarangan menyerangmu. Bukan berarti kami tidak bisa menghancurkan kerajaan Dacian. Jangan terlalu sombong. Ayo kembali, majulah kalau berani. Si Fukahui. Sudah cukup. Lihatlah kau bertindak gegabah lagi. Apa kau rela hanya demi diriku menjerumuskan jutaan rakyat Dacian ke dalam peperangan? Suamiku. Tentang kemampuanku. Apa kau sudah lupa? Dengarkan aku. Baiklah. Bagus. Tetua, ayo kita pergi. Baguslah kau tahu diri, bocah.
Mulai hari ini siapkan pasukan untuk bertempur. Bersiaplah setiap saat menyerbu sekte abadi untuk menyelamatkan permaisuri. Siap laksanakan. Kinlan, sebaiknya kau berdoa agar suamiku baik-baik saja. Jika tidak bahkan Ming Qiu pun tidak akan bisa melindungimu. Kita sudah sampai. Mana rencana ibumu itu? Ayo cepat, bagaimana caramu membunuhku? Sudah diambang kematian masih saja besar mulut. Sudah tahu ini jebakan mematikan tapi masih berani masuk. Aku benar-benar salut dengan keberanianmu. Jebakan mematikan itu baguslah. Wang Hao sudah kubawa. Silakan Senior Chen untuk mengujinya. Menurut aturan sekte, ibuku merekomendasikanmu. Kau harus lulus ujian dari Senior Chen. Aku lupa memberitahumu. Senior Chen berada di tingkat inti emas tahap 9. Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkanmu. Pamanmu si Raja Xiao Yao. Kultivator tingkat jiwa baru lahir itu aku yang membunuhnya. Apa-apaan ini? Cuma tingkat inti emas tahap 9 saja mau membunuhku. Kau cuma mengandalkan keberuntungan negara Dacian, membunuh satu jiwa baru lahir yang tak berguna. Apa hebatnya itu? Kalau kau memang hebat, lepaskan keberuntungan itu dan coba lagi. Jadi maksudmu kau juga pernah membunuh jiwa baru lahir? Mulutmu tajam sekali. Aku ingin lihat. Sampah yang masuk lewat jalur belakang sepertimu ini, apa pantasnya kau masuk ke sekte abadi kami? Pedang datanglah. Tangisan bangau. Biar bagaimanapun dia adalah murid sejati sekte abadi. Terlebih lagi dia berada di inti emas tingkat 9. Siapa tahu dia punya jurus rahasia yang mematikan, yang bisa memberiku kejutan. Kau sudah mau menyerah begitu saja? Sampah. Tidak mungkin pedangku ini. Bahkan tahap awal ranah jiwa baru pun takkan berani menahan seranganku. Kau yang cuma di ranah inti emas, tanpa perlindungan takdir kekaisaran Dacian, bagaimana mungkin bisa menahannya? Apa sih yang aku harapkan? Tubuh naga sejatiku ini, sama sekali bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh ranah inti emas. Sampah benar-benar membuang waktuku. Tanpa takdir kekaisaran Dacian, kenapa kau masih sekuat ini? Dengan otak dangkalmu itu, sangat sulit bagiku untuk menjelaskannya padamu. Wang Hao ini adalah sekte keabadian. Bukan tempat buatmu untuk berbuat onar. Tetua, tolong turun tangan dan bunuh bajingan ini. Ibuku pasti akan memberikan imbalan besar. Menurut aturan sekte, melukai murid inti tanpa alasan adalah kejahatan yang tak termaafkan, harus segera dieksekusi mati tanpa ampun. Matilah kau. Kan lebih baik kalau dari tadi begini, kenapa banyak omong kosong segala? Kalau ranah jiwa baru yang turun tangan pasti berhasil kan? Kesaktian tetua sangatlah luar biasa. Membunuh bocah ini semudah membalikan telapak tangan. Orang tua ini setidaknya berada di tahap akhir ranah jiwa baru. Membunuh satu bocah inti emas jauh lebih mudah daripada menginjak mati seekor semut. Hahaha, Wang Hao. Sok jagoan lagi sana, sekarang kau benar-benar sudah matikan. Tenang saja, posisi permaisurimu itu. Dan semua wanitamu sekarang jadi milikku. Hahaha. Hahaha. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Wang Hao ternyata sama sekali tidak terluka. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Tapi kau tetap saja tidak bisa membunuhku. Kau benar-benar membuatku kecewa.
Wang Hao, cepat lepaskan dia. Apa kamu tahu? Ibunya Qin Lan adalah anak angkat kesayangan tetua Ming Qiu. Bocah ini sebenarnya monster macam apa? Menahan pukulan telapak tanganku secara langsung, tapi sama sekali tidak terluka. Tetua Ming Qiu. Maksudmu, master hebat tingkat Huashen itu? Aduh, aku takut sekali. Sialan, kultivator tingkat Yuan Ying saja tidak bisa membunuhku. Sepertinya harapan terakhir Hanya bergantung pada tetua tingkat Huashen ini. Aku harus membuat masalah ini makin besar. Kalau kamu takut, cepat lepaskan dia. Lalu bagaimana kalau aku tidak mau? Begitu tetua Ming Qiu marah, kamu pasti akan mati. Bagus. Bagus. Kamu berhasil meyakinkanku. Wang Hao, kamu sudah gila ya? Bukankah tetua bilang aku pasti akan mati? Ayo, aku ingin merasakan sensasi itu. Ayo, aku ingin merasakan sensasi itu. Wang Hao. Aku mau kamu mati. Target utamanya datang juga. Kultivator puncak tingkat Yuan Ying ini setidaknya harus lebih kuat dari kakek tua tadi kan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ternyata kamu juga payah. Wang Hao, jangan pikir karena punya pusaka pelindung aku jadi tidak bisa membunuhmu. Lonceng pusaka Taichu. Dengarkan perintahku. Hancurkan bajingan ini. Lonceng pusaka Taichu. Qin Lan, kamu sudah gila. Menggunakan senjata pusaka sekte tanpa izin bisa dihukum mati. Wang Hao. Bisa mati di bawah lonceng pusaka Taichu adalah sebuah kehormatan bagimu. Matilah kau. Kali ini pasti tidak akan ada kejutan lagi kan? Terima kasih. Apa? Haha, Sudah diambang kematian masih saja berlagak. Bocah, kelakuanmu sama persis seperti ibumu. tenang saja, sebentar lagi kau akan tahu. Apa itu keputusasaan yang sebenarnya? Haha. Kemarilah, ayo maju. Sehebat apapun tubuh naga sejati itu, tetap tidak akan mungkin mampu menahan pusaka abadi tingkat tinggi ini. Kali ini aku pasti akan mati. Keabadian sudah di depan mata. Tubuh naga sejati, yang konon bisa membawa keabadian jika mencapai kesempurnaan. Tubuh naga sejati. Bagaimana mungkin? Memangnya kenapa kalau dia punya tubuh naga sejati? Hari ini, aku sendiri yang akan membantai naga sepertimu. Tuan. Akhirnya aku menemukanmu. Ini sungguh tubuh naga sejati. Aku sudah menunggu selama 100.000 tahun. Akhirnya penantianku tiba, tuanku. Lonceng Dao Taichu memilih tuannya sendiri. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Pusaka abadi memiliki jiwa, dan sangatlah pemilih. Bahkan ketua sekte saja tidak bisa menundukkannya. Bagaimana bisa benda itu memilih bocah ini sebagai tuannya? Bahkan sebuah lonceng berani mengacaukan rencanaku, nenek lampir. Kalau hari ini kau tidak bisa membunuhku,
Aku yang akan mengirimmu. Turun ke neraka untuk menyusul anakmu. Bocah, jangan terlalu keterlaluan. Bocah, kau cari mati ya? Kau yang namanya Tetua Mingqiu, yang berada di tahap dewa itu. Sudah tahu namaku, kenapa kau belum bersujud? Benar begini rasanya. Mau mati rasanya aku mau jadi dewa. Mau mati rasanya aku mau jadi dewa. Tubuh naga sejati. Inikah yang membuatmu sombong? Hei bocah, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tubuh dewa yang belum sempurna. Tidak ada bedanya dengan sampah. Bersujudlah padaku. Dasar tua bangka, tunggu saja kau. Sebentar lagi akan kubuktikan padamu seberapa parah kau akan kuhajar. Sudah mau mati masih saja berani sombong. Kurang ajar. Entah ilmu sihir apa yang dipakai bocah ini, sampai bisa menaklukkan lonceng suci Dao. Cepat bunuh dia. Dan rebut kembali pusaka dewa itu. Apa? Lonceng suci Dao. Bagaimana bisa benda itu mengakui bocah ini sebagai tuannya? Lonceng suci Dao. Kau adalah milik leluhur sekte abadi kita. Senjata pusaka utamanya. Mana boleh kau tunduk pada orang ini? Tua bangka sialan. Kalau kau berani menyerang tuanku lagi, akan kubunuh kau. Kalau butuh panggil aku saja ya. Tenang saja, ada aku di sini. Aku akan melindungimu. Tapi Tuan tidak boleh memukulku ya. Kau pikir dirimu sudah hebat ya? Suka sekali ikut campur urusan orang. Suka sekali ikut campur urusan orang. Ah Tuan. Memangnya apa salahku? Pergi sana, jangan mengganggu di sini. Ah. Ayo maju tua bangka. Kita lanjutkan pertarungan ini. Bocah tengik. Kau benar-benar pikir aku tidak bisa menghabisimu. Banyak omong. Kalau berani serang aku sekarang. Jangan sampai tuan muda ini meremehkanmu. Beraninya kau, akan kukabulkan permintaan matimu sekarang juga. Kali ini siapa lagi yang bisa menghalangiku menjadi dewa? Hentikan. Siapa lagi yang berani mengacaukan rencanaku? Tetua Mingqiu, apa kau sudah lupa dengan aturan sekte kita? Salam hormat ketua sekte. Hamba memberi salam ketua sekte. Hamba memberi salam ketua sekte. Para tetua sekalian, ajaran leluhur sekte kita, barang siapa yang diakui sebagai tuan oleh lonceng Dao Taichu, akan diangkat menjadi putra suci sekte kita. Statusnya setara dengan ketua sekte. Kalian berani mengabaikan ajaran leluhur, dan mencoba membunuh putra suci. Apa kalian ingin memberontak? Mohon redakan amarah Anda ketua sekte. Saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Cih, kau memiliki tubuh naga sejati. Dan juga diakui oleh lonceng Dao Taichu. Kau berhak menjadi putra suci sekte kita. Aku ingin mengangkatmu sebagai muridku. Apa kau bersedia? Anak Wan Er, ternyata memiliki tubuh naga sejati yang legendaris. Wan Er, akhirnya kau tidak mengecewakanku. Begini saja aku sudah jadi putra suci. Apa-apaan semua ini? Apa mereka semua gila? Mohon pikirkan kembali ketua sekte. Bocah ini adalah keturunan permaisuri kerajaan Dacian. Anda menerimanya sebagai murid. Itu sungguh menyalahi aturan. Diam. Jika kau bersedia mengangkatku sebagai guru, nanti setelah 100 tahun berlalu, kau bisa menggantikanku memimpin seluruh sekte abadi ini. Kau pikir kau ini siapa? Apa pantas menjadi guruku? Kumohon kali ini harus berhasil ya.
Cepat bunuh aku. Wang Hao berani-beraninya kau lancang pada ketua sekte. Ketua sekte anak ini sama sekali tidak tahu sopan santun. Sangat sombong dan kurang ajar. Dia harus dihukum mati, sebagai peringatan bagi yang lain. Apa jangan-jangan bocah ini menyadari sesuatu? Kalaupun dia sadar memangnya kenapa? Setelah masuk ke sekte abadi, tubuh naga sejatimu itu sudah ditakdirkan menjadi tumbal bagiku untuk mencapai keabadian. Tidak apa-apa anak muda. Punya sedikit temperamen itu hal yang bagus. Begini saja kau sama sekali tidak marah. Begini saja kau masih tidak mau membunuhku. Aku tidak mungkin sampai semarah itu pada junior sepertimu. Karena kau tidak mau menjadikanku sebagai gurumu, maka ikutilah aturan sekte dan pilih sendiri gurumu. Orang ini ternyata sangat sabar. Kumpulkan semua tetua, berundinglah di aula utama. Untuk memilih guru yang tepat bagi putra Dao. Baik. Ikutlah denganku. Sialan. Anda harus membalaskan dendam Shun Bei. Tenang saja. Bocah ini sudah pasti akan mati. Salam ketua sekte. Perkenalkan, ini adalah Wang Hao. Master baru yang diakui oleh lonceng Dao Taichu. Sesuai dengan perintah leluhur, dia harus diangkat menjadi putra Dao sekte kita. Salam putra Dao. Persetan dengan gelar putra Dao rongsokan ini. Siapa saja yang mau jadi ya jadi saja. Gimana sih caranya biar bisa mati? Hari ini saya mengumpulkan kalian semua. Adalah untuk memilih guru terbaik bagi putra Dao. Putra Dao memiliki tubuh naga sejati yang legendaris. Di alam ini benar-benar jenius tiada tara. Siapapun yang bisa menjadi guru putra Dao, kelak berpeluang mendapatkan gelar guru abadi. Putra Dao, aku berada di puncak tahap Yuanying, memegang warisan tingkat surga. Yakin bisa membantumu menembus tahap Yuanying dalam waktu 10 tahun. Pilihlah aku. Jiang Feng, kamu yang cuma level Yuanying beraninya buka mulut. Putra Dao, aku yang tua ini sudah mencapai tahap Huashen. Memilihku adalah tindakan yang paling cerdas. Putra Dao, pilihlah aku. Kesempatannya datang nih. Kalau aku membuat kumpulan, kakek bangka yang memegang nyawa sekte abadi ini tersinggung setengah mati. Apakah mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan tubuhku sampai jadi abu? Dasar kalian semua sampah. Ngaca dulu sana pakai air kencing kalian. Orang kayak kamu. Memangnya pantas gundulmu. Kamu panggil aku apa barusan? Sampah. Tidak, kamu salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud menyinggungmu sendirian. Maksudku semua yang ada di sini. Semuanya adalah sampah. Hahaha. Hahaha. Bocah, jangan terlalu belagu. Memangnya kamu pikir gelar putra Dao bisa jadi jimat pelindungmu? Anak kurang ajar, berani-beraninya kamu bersikap sebongkak itu. Kamu pikir sekte abadi kita ini tidak punya aturan? Tuan muda ini memang masih muda dan berapi-api. Memangnya kenapa kalau aku sedikit sombong? Kalau tidak terima sini bunuh saja aku sekarang kalau berani. Ayo maju. Yang tidak berani serang duluan dia pengecut. Bocah tengik, hari ini aku akan kabulkan permintaanmu. Kekuatan telapak tangan puncak tahap Yuanying. Perisai pelindung ini pasti tidak akan bisa menahannya. Tuan muda ini akhirnya akan menjadi dewa. Hentikan. Apa otak kakek tua ini sudah miring ya? Kenapa dia malah menyelamatkanku? Tetua Mingqiu, kenapa kau menghalangiku? Kedudukan Daozi sangatlah mulia, setara dengan ketua sekte. Mana boleh kau bersikap kurang ajar begini di sini? Kalau Daozi bilang kalian sampah, berarti kalian memang sampah. Paham tidak? Baik.
Daozi memiliki tubuh naga sejati. Dia adalah jenius tiada tara yang jarang muncul dalam 10.000 tahun. Wajar saja kalau standarnya sangat tinggi. Aku sangat bisa memahaminya. Tatapan si tua bangka ini penuh dengan kelicikan. Dia pasti sedang merencanakan niat jahat. Tapi ini justru sangat pas dengan keinginanku. Haha kakek tua. Boleh juga kau tahu diri. Tertawalah sepuasnya sekarang. Nanti akan tiba saatnya kau menangis darah. Ketua sekte. Menurut pandanganku, tetua biasa memang tidak pantas menjadi guru bagi Daozi. Hanya pendekar yang paling kuat yang layak mendapatkan kehormatan ini. Pendekar yang paling kuat. Maksudmu adalah? Benar sekali. Itu adalah tetua tertinggi Qianyu. Perkataan tetua Ming Qiu sangat benar. Memang hanya tetua tertinggi Qianyu dengan tingkat kultivasi setinggi langit seperti itu baru pantas jadi guru sang putra Dao. Ngawur kau ini mau mencelakai sang putra Dao ya? Tetua Agung Qianyu. Akal sehatnya sudah lama dirusak oleh Raja Iblis Tianxiao. Kalau putra Dao berguru padanya, pasti akan ikut terasuki dan mati mengenaskan di tempat. Sialan kau Lufu. Lufu, kalau sampai Wang Hao mati, dari mana aku bisa merebut tubuh naga sejatinya nanti? Nah begini, baru benar. Ketua sekte tak perlu banyak bicara lagi. Di kolong langit ini, cuma Tetua Agung Qianyu yang pantas menjadi guru Wang Hao. Tolong kabulkanlah ketua sekte. Sekarang juga bawa aku ke sana. Kultivator puncak tahap dewa yang kerasukan energi iblis. Ini benar-benar dirancang khusus untukku. Paket komplit untuk naik jadi dewa. Kali ini aku pasti mati. Akhirnya bapakmu ini jadi dewa. Raja Iblis Tian Chao bilang, lemparkan segel ini ke dalam lembah. Untuk membangkitkan sepenuhnya aura iblis di dalam tubuh Qianyu dan membuatnya berubah jadi iblis seutuhnya. Setelah itu, kita manfaatkan kekuatan iblisnya untuk memperkuat segel ini. Barulah kita bisa dengan paksa membuka jalur perlintasan sementara. Agar pasukan ras iblis bisa turun ke sini. Hebat banget. Ditambah lagi, kita juga bisa sekalian menyingkirkan si keparat kecil Wang Hao itu. Anyah kau. Aku datang ke tempat yang tepat. Aura ini pasti sanggup membunuhku. Tetua Agung Qianyu, muridmu Wang Hao datang ke sini khusus untuk berguru. Aku bilang enyah dari sini. Arge. Kuat banget. Aku suka. Tetua Agung Qianyu, jangan panik, aku akan membantumu. Hei. Jangan. Kena kau. Apa kau sadar apa yang sudah kau perbuat? Kok bisa begini? Cepat berubah jadi siluman. Cepatlah mengamuk. Cepat bunuh aku. Manusia. Mangsa yang lezat. Nah ini baru mantap. Kali ini aku pasti bisa jadi dewa. Cepat lari. Begini saja tidak mati-mati. Ayo sini, gigit aku. Cepat gigit aku. Kau gila ya? Bukannya gila.
tapi memang ingin mati. Ini dia rasanya. Akhirnya mati juga. Hiya. Cepat lari. Begini lagi. Tuan cepat lari. Dia benar-benar sudah gila. Dia akan menembus alam Dongsu. Cepat minggir sana. Jangan halangi aku jadi dewa. Aduh aku ini. Kenapa sih harus cari mati? Ayo jangan diam saja. Gigit aku sampai mati. Hari ini, Tuan muda ini pasti akan menjadi dewa. Siapapun yang datang gak bakal mempan. Qian Yu. Salam Tuan. Selalu saja begini. Gimana mau lanjut kalau begini terus? Tuan, apakah Tuan kurang puas dengan hamba? Anda siaman remaja alat. Kamu panggil aku apa? Ya Tuan lah. Aku berubah menjadi siluman karena segel Fu. Seharusnya aku dikendalikan oleh segel itu. Tapi Tuan sudah memurnikan segel Fu itu. Jadi wajar saja kalau Tuan menjadi majikan Qian Yu. Tubuh naga sejati ternyata sekuat ini. Bahkan pusaka langka bangsa siluman yang bisa mengendalikan ranah Dongsu bisa langsung dimurnikan begitu saja. Kamu sekarang ada di ranah Dongsu. Benar Tuan, ayo bunuh aku. Ayo bunuh aku. Tetua Agung Qian Yu, aku tidak boleh melukai Tuan. Sekarang aku adalah tuanmu. Aku perintahkan kamu untuk membunuhku. Baik. Tuan muda ini bakal jadi dewa. Tuan, kenapa Tuan sangat ingin mati? Hahaha. Tetua Agung Qian Yu, kerjamu sangat bagus. Cepat, aktifkan segel Fu, buka portal dimensi. Bawa masuk pasukan besar siluman. Beraninya kamu bersekongkol dengan bangsa siluman. Haha. Berhentilah pura-pura, kamu sudah menjadi siluman. Kita berdua ini ada di pihak yang sama. Aku ini tetua agung dari sekte abadi. Aku ini bangsa manusia. Kamu sama sekali tidak dikendalikan. Gan Chan, ayah angkat. Ranah Dongsu. Raja Iblis Tian Xiao, ada perubahan rencana. Cepat kirim bantuan. Menarik. Sepenuhnya berubah jadi iblis, tapi masih punya kesadaran. Anyah dari sekte abadi. Kau sudah diubah jadi iblis. Tunduk di bawah kendaliku. Qian Yu, dengan tubuhmu. Korbankan.
Tidak. Berhasil. Pasukan besar iblis akan segera turun. Gagal lagi. Qian Yu sudah mengakui inangnya sebagai tuan, dianggap sebagai satu kesatuan, termasuk tindakan bunuh diri, hukuman, kultivasi tingkat Dongsu, sebagai peringatan. Tubuh naga sejati. Alam Dongsu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Katanya Raja Iblis ya. Sini bunuh aku. Habisi aku. Bocah, beraninya kau. Sialan. Tunggu saja pembalasan raja ini. 7 hari lagi. Raja ini akan memimpin langsung 100.000 pasukan iblis, menghancurkan perbatasan umat manusia, membantai seluruh manusia, keluargamu, teman-temanmu, anggota klanmu, tak satu pun yang akan hidup. Tuan. Anda tidak apa-apa. Diam. Alam Dongsu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia tadi jelas-jelas masih berada di tahap inti emas. Tidak, jangan mendekat. Aku sudah memberi kalian kesempatan berulang kali. Dari Dakian hingga ke Sekte Abadi, kalian sama sekali tidak pernah berhasil membunuhku. Sekalipun tidak pernah ampuni nyawaku Tuan Muda. Tolong ampuni nyawaku Tuan Muda. Ini semua salahnya. Wanita jalang inilah yang menyuruhku. Dia iri padamu dan ingin membunuhmu. Semuanya adalah rencananya. Ayah angkat, kau. Kau benar-benar tega mengkhianatiku. Hei Qian Yu. Raja Siluman Tian Xiao itu, wujud aslinya berada di alam kesengsaraan kan? Benar Tuan. Wujud asli Raja Siluman Tian Xiao adalah yang terkuat di puncak alam kesengsaraan. Hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Puncak alam kesengsaraan, 100.000 pasukan siluman, akan meratakan Dakian 7 hari lagi. Hahaha, kali ini. Dia pasti bisa membunuhku kan? Perbatasan. Aku harus pergi ke perbatasan. Jangan ada yang berani menghentikanku. Aku akan pergi, menemui Raja Siluman Tian Xiao itu. Tuan. Tunggu aku. Putra Dao, kau tidak apa-apa. Aku baru saja merasakan ada gejolak aura siluman di tanah terlarang, dan baru saja ingin masuk untuk menyelamatkanmu. Aura kultivasi bocah ini, tubuh naga sejatinya, pasti sudah mencapai kesempurnaan besar. Surga benar-benar memihakku, asalkan aku bisa mengambil alih tubuhnya. Aku pasti bisa mendapatkan tubuh naga sejati, melewati tribulasi dan naik ke alam dewa. Semuanya tinggal menunggu waktu saja. Putra suci memang berbakat luar biasa. Sini biarkan aku melihatnya dengan saksama. Hasil kultivasimu selama ini, si tua bangka ini muncul lagi buat cari gara-gara. Tunggu dulu.